telah na Curug Jami, Curug Numpang endah na di lingkung kota Tangkalan Hejo. Dia jauhan katingali ayah Walungan Cibaruyan, Jai na ngeplak herang. Selamat pagi teman-teman dari Banjarnegara nih. Gak kerasa ya, hari ini masuk hari ketiga road trip kami dari Jakarta menuju Dieng ya. Kemudian ini masih jam 5.30 pagi, suasananya tenang banget, udaranya juga sejuk pol. Semalam kita istirahat di Hotel Asri guys, rekomendasi banget sih buat kalian yang cari tempat singgah karena fasilitasnya lumayan lah. Kemudian sebelum kita gas lanjut ke Curug Jami di Gunung Sawal, ada satu ritual wajib nih, sarapan lokal. Pas banget di depan gang hotel ada penjual serabi khas Banjarnegara nih. Pilihan rasanya juga bermacam-macam ya, dan anget-anget lagi karena dadakan. Yuk kita borong dulu ya buat bekal di jalan juga. Tepat pukul 08.00 matahari sudah mulai naik dan kita resmi check out nih dari Hotel Asri guys. Kendaraan mulai bergerak meninggalkan kenyamanan hotel, membelah jalan Banjarnegara yang mulai ramai dengan aktivitas warga. Sekarang kita baru saja keluar dari area kamar nih. Kita ke resepsionis dulu untuk memberikan kunci kamar ya. Jangan sampai ke bawah nih. Karena kamarnya kita kunci, kemudian kita kuncinya kasihkan ke resepsionis. Takutnya kalau tidak dikunci ada apa-apa, jadi kita serahkan kuncinya dulu. Setelah kita serahkan kunci, kita lanjut lagi ya guys. Target kita sudah jelas ya, dari Banjarnegara menuju Curug Jami Cibaruyan. Itu yang berada di Kampung Cipujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbuti, Kabupaten Ciamis guys. Nah ini kita sudah mulai keluar dari hotel. Ini gangnya ya, jadi kalian yang mau nginep di sini boleh juga sih. Hanya sebagai tempat singgah juga bisa aja. Kalau melihat di map sih jarak yang harus kita tempuh itu sekitar 205 km guys, dari Banjarnegara menuju Curug Jami itu ya. Namun secara teori waktu tempuhnya sekitar 5-6 jam kalau kita gas terus tanpa berhenti. Tapi ya namanya juga road trip, nggak mungkin banget kita nggak melipir guys. Apalagi jalur menuju Curug Jami Cibaruyan ini kabarnya punya banyak spot cantik. Namanya jalur selatan kan keren-keren tuh, pohon-pohonnya rindang-rindang, pokoknya jalur terindah dah. Rencananya kita nggak akan buru-buru juga, kita bakal banyak berhenti di titik-titik dengan pemandangan yang bagus buat ambil stok foto dan video guys. Jadi kemungkinan kita baru akan sampai di sana sore hari ya. Mumpung cuaca pagi ini cerah banget, kita nikmati setiap meternya. Karena buat kita perjalanan itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi tentang apa yang kita temukan di sepanjang jalan. Stay tune terus ya, karena setelah ini bakal banyak pemandangan yang memanjakan mata guys. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lewat nih guys. Sekarang kita mulai sampai di titik paling penting dalam perjalanan ini, yaitu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Titik ini sebenarnya ikonik banget dan biasanya orang-orang bakal berhenti buat foto-foto di sekitar sini. Tapi sayang sekali untuk perjalanan kali ini kita nggak sempat berhenti. Kita harus mengejar waktu karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Waktu sudah mepet banget dan kita harus segera cari masjid terdekat nih untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Jadi kita cukup nikmati pemandangan perbatasannya dari dalam mobil saja. Setelah Jumatan nanti baru kita cari tempat istirahat yang pas sebelum lanjut gas menuju Curug Jami Cibaruyan. Setelah sholat Jumat di Wanareja, selanjutnya istirahat dan makan siang kita di warung nasi cobek Kota Banjar. Alhamdulillah kewajiban sholat Jumat sudah selesai guys. Sekarang perut sudah nggak bisa diajak kompromi lagi, dan untungnya kita nemu tempat makan yang juara di Kota Banjar, yaitu warung nasi cobek. Sekarang jam menunjukkan pukul 14:24 waktu Indonesia Barat guys, dan kita sudah resmi memasuki wilayah Kabupaten Ciamis. Pandangannya jelas banget ya, kita baru saja melewati gapura selamat datang yang megah banget. Nah, ada fakta menarik nih buat kalian. Sekarang kita lagi melintasi area alun-alun Ciamis. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa rapihnya kota ini. Ciamis ini pernah dinobatkan sebagai salah satu kota terbersih, bahkan sampai diakui oleh PBB guys. Gak heran kalau suasana kotanya terasa sejuk,
tertata, dan nyaman banget dipandang mata. Rasanya tenang banget ya lewat sini, tapi kita nggak boleh terlena karena perjalanan ke Curug Jami masih terus berlanjut. Dari pusat kota Ciamis ini kita akan mulai mengarah ke daerah yang lebih pelosok menuju kaki Gunung Sawal. Let's go! Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Banjarnegara, kita sudah sampai di Sukahaji. Di titik ini kita harus ambil arah belok ke kanan nih guys. Nah buat teman-teman yang mau ke sini, saya sarankan ekstra hati-hati dan kurangi kecepatan karena jujur saja di persimpangan ini belum ada papan petunjuk khusus yang mengarahkan kita ke Curug Jami. Jadi kita matanya harus benar-benar jeli melihat maps, atau jangan ragu buat tanya warga sekitar kalau merasa ragu ya. Jalannya juga mulai terasa lebih segmented dan masuk ke area pedesaan. Suasananya makin asri, udaranya makin dingin, pertanda kalau kita sudah makin dekat dengan kaki Gunung Sawal nih guys. Tetap fokus ya, karena petualangannya sebenarnya baru saja dimulai lagi nih. Dari sini kita kasih musik dulu sampai tiba di Curug Jami. Di Gunung Sawalaya tempat tenda, katelahna Curug Jami, Curug numpang endahna di lingkung kota Tangkalan Hejo. Dia jauhan katingali ayah Walungan Cibaruyan. Jaina ngeplak herang, lir jiwa nu senang, disabuderen ayah sawah nu ngajepat panjang. Nari atika nu sok senang ngumbara, kasih katresna urang duaan, di nada Curug Jami nu ngajulang. Angin ngahiliwir nyuk kana tatangkalan, mata kreus kana mana mi bunga rasa. Nada Curug Jami nu ngajulang. Angin ngahiliwir nyuk kana tatangkalan, mata kreus kana mana di bunga rasa. Tayaci katresna urang duaan, di hadapan Curug Jami nu ngajulang. Angin ngahiliwir nyuk kana tatangkalan, mata kreus kana mana di bunga rasa.
Teman-teman, coba kalian lihat ke arah sana, benar-benar luar biasa kan? Inilah Curug Jami Gunung Sawal. Rasanya jarang banget ada air terjun seindah ini yang letaknya begitu ramah. Bahkan bisa kita nikmati langsung dari pinggir jalan, bisa sambil ngopi juga ya di sini. Kalian bisa dengar suara airnya kan? Airnya jatuh begitu di antara tebing-tebing hijau kaki Gunung Sawal. Gradasi warna airnya yang jernih berpadu dengan ribunya pepohonan di sekelilingnya tuh. Benar-benar memberikan ketenangan yang luar biasa. Perjalanan jauh 205 km tadi seolah langsung menguap begitu saja digantikan dengan kesejukan udara di sini yang membuat saya makin betah nih guys. Curug Jami ini dikelola dengan sangat baik oleh warga ya. Selain pemandangannya yang juara, fasilitas di sini juga sudah tertata rapi, ada musola yang nyaman, toilet, kemudian ada warung-warung juga UMKM yang menyajikan cemilan-cemilan lokal. Jadi kita bisa duduk sambil santai, sambil ngopi, menikmati suara alam dan memandangi pemandangan air terjun di tempat yang kebetulan bisa dilihat dari jalanan umum. Nah, di sini juga warung-warungnya banyak sekali ya berjejer ya. Kemudian juga ada lapak-lapak kecil juga di situ bisa kalian nikmati sambil menikmati udara segarnya. Ada beberapa gazebo juga yang bisa disewa di sini dan sewanya juga tidak terlalu mahal-mahal amat ya, hanya 5.000 dan 10.000 tergantung dari besarnya gazebo tersebut. Ini adalah tiket masuk ke Curug Jami Cibaruyan, Gunung Sawal ya. Tiketnya per orang hanya 2.000 saja. Kemudian untuk parkir motor 2.000, untuk parkir mobil 5.000 saja. Sabar aja kali ya. 10.000 sekilo. Hari eta naon opak. Cimpring sabaraha cimpring? 15. Hari eta gorengan eta sabaraha? Ya. Nya 12 sami sadayana. Buat apa? Mau. Ya ke lah, pasti hadap tinggal heula ka handap. Poh-pohan jauh kayak jengkol. Oh, wedang. Satu hal yang bikin saya makin jatuh cinta sama Curug Jami adalah deretan warung-warung masyarakatnya ya. Di sini dijual adalah hasil bumi asli dari sekitar Gunung Sawal. Benar-benar kuliner tradisional di sini ya. Coba lihat di sini kalian bisa menemui ulen goreng atau tape ketan goreng ya yang masih hangat. Pas banget dimakan di udara sejuk seperti ini. Kalau mau yang lebih berat ada nasi timbel lengkap dengan ayam, jengkol, dan sambal khasnya. Buat kalian yang suka jajanan pasar atau oleh-oleh pilihannya banyak banget. Ada wajit, gula aren ubi, kemudian ada terong, sampai makanan-makanan zaman dulu kayak oyek atau tiwul nih guys, ada juga. Oh iya, jangan lupa ya, pesan wedang juga nih. Di sini ada wedang aren. Kemudian semua makanannya benar-benar otentik, segar, dan pastinya mendukung ekonomi petani lokal di sini ya. Rasanya kayak lagi pulang kampung. Tuh, banyak banget ya. Pokoknya oyek ini jarang ya, sudah jarang nih makan oyek ini. Nah, nasi oyek kalau di Jawa ini nasi tiwul, guys. Di sini jual per plastik ya. Banyak banget tuh oyeknya. Dan ini setiap Sabtu dan Minggu pasti habis terjual tuh. Tapi tunggu ya guys, petualangan kita di sini belum selesai. Kalau kalian punya waktu lebih, saya sangat menyarankan untuk turun sedikit menuju Kali Cibaruyan ya. Di sana kita bisa mandi dengan airnya yang seperti air mineral yang benar-benar jernih ya. Dan tenang saja, untuk menuju ke aliran sungainya kalian nggak perlu trekking yang berat-berat kok. Jaraknya nggak terlalu jauh juga, jalannya juga sudah ditata dengan bagus, jadi aman dan nyaman buat siapa saja.
Dan sepanjang jalan menuju bawah, kalian bakal disuguhi pemandangan yang super keren. Dan sepanjang jalan menuju bawah, hijau banget ya, pepohonan berpadu dengan suara air yang makin kenceng, bener-bener healing banget. Sampai di bawah, kalian bisa merasakan langsung ya jernihnya air sungai yang mengalir dari Gunung Sawal. Kemudian di sini juga sudah banyak gazebo-gazebo, warung-warung, kemudian tempat-tempat duduk yang estetik ya. Nah, di sini gazebo-gazebo ini bisa disewa. Jadi yang mengelola ini warga sekitar ya. Kalian bisa langsung tanya aja ke pengurus-pengurus di sini atau warung-warung yang ada di sekitar sini. Jalanannya atau treknya juga sudah bagus. Di sini juga ada musola guys. Jadi kalian nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau yang mau sholat, dan toilet sudah tersedia dengan baik. Nah, kita menuju ke tempat pemandiannya, kita melewati jembatan ya, jembatan apa ini? Ini bagus banget ya. Kemudian di sini ikannya banyak-banyak tuh. Ikannya di sini ikan koi apa ikan mas ini? Kayaknya ikan mas dah. Bagus tuh ikannya. Padahal ini harinya hari biasa ya guys. Jadi di weekday aja pengunjung banyak banget ke sini. Kenapa banyak? Karena suasananya bagus, harganya juga sangat bersahabat ya, tidak terlalu mahal-mahal. Hanya dengan Rp2.000 saja kalian bisa menikmati udara segar, air yang jernih, pemandangan yang bagus banget. Pokoknya di sini healing banget dah. Kalian bisa menghilangkan rasa stres. Noh, kalinya sudah mulai kelihatan dan sudah banyak orang yang sudah bermandi-mandi, dan konon katanya airnya di sini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Entah itu beneran atau hanya cerita kampung saja, tapi yang pasti di sini airnya jernih banget dah. Kalian bisa lihat seperti air-air mineral yang ada di kulkas kalian. Tenang banget ya, orangnya ramah-ramah juga, lingkungannya tuh keren banget di sini. Dan kita sudah tiba di titik paling seger dari seluruh perjalanan hari ini guys. Satu hal yang bikin saya kagum, wisata pemandian air Kali Cibaruyan ini ternyata dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat Kampung Cikujang. Salut banget sama warga di sini ya. Ya, biasanya menjaga alamnya tetap asri dan tertata. Keindahan alamnya, wah, luar biasa. Kalian bisa lihat sendiri, airnya jernih banget, bening sampai ke dasar-dasarnya. Karena posisinya yang memang tepat berada di bawah kaki Gunung Sawal. Air di sini rasanya dingin, alami, dan sangat menyegarkan. Pemandangannya benar-benar juara, gabungan antara bebatuan kali yang besar, rimbunnya hutan Gunung Sawal, dan udaranya yang belum terkontaminasi polusi udara. Ini adalah definisi healing yang sebenarnya guys. Kalau kalian butuh tempat untuk cas energi, Kali Cibaruyan di Kampung Cikujang ini adalah jawabannya. Satu hal yang saya perhatikan, tempat ini nggak pernah benar-benar sepi guys, karena airnya yang sangat jernih. Kemudian banyak orang juga sengaja datang jauh-jauh ke sini ya. Ada yang memang sudah niat dari rumah ingin merasakan langsung segarnya mandi di kali ini, tapi banyak juga yang cuma datang untuk sekedar duduk di pinggir sungai sambil menikmati udara segar khas kaki Gunung Sawal. Memang susah ya untuk menolak bedahan air sebening ini. Melihat airnya saja sudah bikin pikiran tenang. Apalagi kalau kita berendam kaki atau mandi di sini, suasana santai dan asri seperti ini yang bikin Kali Cibaruyan ini punya tempat spesial di hati para pengunjungnya. Benar-benar penutup hari ketiga yang super sempurna. Deretan gazebo-gazebonya juga sangat estetik ya. Nah, itu bisa disewa juga tuh. Nanti kalian bisa langsung ngomong atau bicara sama warung-warung yang ada di sekitar sini. Untuk menikmati, saya kasih lagu dulu dengan judul Curug Jami Gunung Sawal. Di Gunung Sawalaya tempat tenda, katelahna Curug Jami, Curug Numpang endahna, di lingkung kota Tangkalan Hejo, dia jauhan katingali
wanu senang disabuderan ayah sawah nu ngajepat panjang nari atika nu sok senang ngumbara kasih katresna urang duaan di nada pencurug jami nu ngajulang angin ngahiliwir nyup kana tatangkalan mata kreus kana mana mi bunga rasa nada pencurug jami nu ngajulang angin ngahiliwir nyup kana tatangkalan mata kreus kana mana di bunga rasa. Dan ternyata area pemandian di sini nggak cuma ada di satu titik saja guys. Kalau kalian jalan sedikit lagi ada spot pemandian lain yang nggak kalah cantik namanya Leuwi Ciung. Sama seperti spot sebelumnya, Leuwi Ciung ini juga masih dikelola oleh masyarakat Kampung Cikujang ya. Warung-warungnya pun tersebar, jadi kita nggak perlu khawatir mau istirahat atau jajan dimanapun kita berada. Nama Leuwi sendiri dalam bahasa Sunda berarti bagian sungai sungai dalam atau yang tenang. Dan di Leuwi Ciung ini kalian benar-benar bisa melihat sisi lain dari Kali Cibaruyan yang lebih tenang dari yang sangat jernih pokoknya. Tuh di sini juga kita kelihatan ada orang juga yang sedang bermandi ya, main-main air, kemudian gasibu-gasibu atau warung-warungnya juga banyak sekali ya. Oke teman-teman, itulah perjalanan panjang hari ketiga kita, mulai dari dinginnya Banjarnegara sampai segarnya Leuwi Ciung di Ciamis. Perjalanan 205 km yang melelahkan tapi terbayar lunas dengan keramahan warga Kampung Cikujang dan keindahan hasil bumi Gunung Sawal ya. Sekarang waktunya saya istirahat dan menikmati sore di sini. Jangan lupa dukung terus wisata lokal seperti ini ya. Sampai jumpa di perjalanan hari keempat besok dari Curug Jami Cibaruyan sampai kembali ke Jakarta Timur. Terima kasih yang sudah nonton video kami dari hari pertama road trip perjalanan dari Jakarta ke Dieng, kemudian hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ke episode 4. Road trip dari Curug Jami ke Jakarta. Jalur Raja Polah, Ciawi, Limbangan, Cileunyi, Tol Cipularang, Jakarta.